Dan saudara, hari ini upacara kemerdekaan dalam rangka HUT ke-76 Republik Indonesia turut digelar di PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Mimika, Papua. Upacara ini digelar pada pukul 8 pagi kurang 5 menit waktu Indonesia Timur. Pengibaran bendera merah putih dilakukan dengan formasi 9 orang, termasuk 3 orang yang mendekati podium inspektur upacara untuk menerima bendera merah putih. Upacara bendera ini dipimpin langsung oleh Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan diikuti perwakilan dari 18 divisi dari PT Freeport Indonesia. Upacara ini juga diikuti seluruh karyawan PT Freeport Indonesia secara virtual. Memang tetap dilaksanakan, saudara, adalah Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Ya, lalu apa saja agenda-agenda spesial yang menjadi fokus PT Freeport Indonesia untuk merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-76 dari Republik Indonesia tahun ini? Kita sudah bersama jurnalis Kompas TV Nitya Anissa yang saat ini berada di Tembagapura, Mimika, Papua. Ya, Nitya, silakan laporan Anda dari sana. Apa saja yang menjadi agenda spesial tahun ini? Ya, terima kasih Bayu dan Nilo langsung dari Studio Palmerah ya. Kalau Nita ini pertama kali ya senang sekali bisa di Tembagapura, Papua. Tapi bicara soal agenda, nampaknya Matahari pun punya agenda tersendiri. Karena kalau Tembagapura, Papua ini kan biasanya kota di atas awan julukannya ya. Sangat dingin, anginnya juga sangat kencang, ditutupi awan gunungnya, tapi nampaknya di tengah kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, matahari pun muncul. Langsung saja Nitya akan ngobrol yang menjadi misi juga menjadi topik dalam PT Freeport Indonesia di tengah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Saya akan langsung berbincang dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas. Pak Tony, kayaknya matahari pun semangat gara-gara tadi Pak Tony menyanyikan lagu Kebiar-Kebiar. Kebiar-kebiar. Ini kan mataharinya muncul. Jadi ini jarang sekali loh matahari seperti ya? ini. Jarang sekali. Dan ini suatu berkat lah dari Tuhan bahwa kita bisa merayakan ulang tahun RI ke-76 di udara yang cerah gini di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. 2000 meter biasanya terlihat awan, namun ini di belakang kita jelas sekali ya. Gunungnya terlihat jelas sekali, udaranya juga hangat sekali. Nampaknya ini menambah semangat dengan tema hari ini kan PT Freeport Indonesia ingin mengusung pemberdayaan, artinya berdaya bersama. Tadi Pak Tony sempat menjelaskan sedikit ketika di dalam upacara. Apa yang membuat PT Freeport Indonesia memilih di tengah pandemi ya Pak ya? Ini kan semua serba terdisrupsi. Tapi nampaknya kita harus fokus kepada pemberdayaan. Apa pertimbangannya? Jadi pertama, PT FI ini kan sekarang mayoritas dimiliki oleh pemerintah, oleh negara, 51,2%. Kita bangga akan hal itu. Saya bangga dan semua pihak bangga, termasuk pihak Freeport McMoran pun juga bangga punya partner pemerintah Indonesia. Dan ini adalah ini kan dari tahun 2018 dan kita pada 2018 itu masih baru memulai tambang bawah tanah. Ya. Dan sekarang sudah mencapai sekitar hampir 100% dan tahun depan mungkin sudah 100% berproduksi. Wow. Berproduksi secara normal ya. Jadi apa yang kita produksi tahun ini dan tahun depan dan seterusnya itu semakin banyak yang kita bisa produksi, tentu semakin banyak bagi hasilnya bagi negara ini. Dan kita berhasil melakukannya walaupun di tengah situasi pandemi yang sulit. 2 tahun belakangan ini memang semuanya berubah. Semuanya berubah, tapi kita berhasil untuk melakukan mitigasi hal tersebut, mengubah schedule pekerjaan, kemudian menambah tenaga kesehatan, melipat gandakan tenaga kesehatan, mengkonversi barak-barak menjadi barak isolasi, dan mendatangkan mesin PCR dan lain sebagainya. Jadi ini puji Tuhan bisa terkendali dan produksi bisa mencapai target. Nah inilah yang dimaksud dengan kita memberdayakan karena apa? Apapun yang dihasilkan Indonesia akan memberikan manfaat yang besar, yang dihasilkan Freeport akan memberikan manfaat yang besar bagi Republik Indonesia. Kita bicara kontribusi, kemarin sempat ngobrol di ketinggian lebih dari 4.000 meter ya Pak ya, kita bicara soal kontribusi begitu. Idealnya memang di tengah pandemi protokol kesehatan diutamakan, tapi kan semangat juang ini kan tidak boleh berkurang ya Pak ya, agar kita bisa berkontribusi tadi. Saya ingat sudah ada setidaknya 10.000 beasiswa yang diberikan PT FI untuk anak-anak dan pelajar di Papua. Seperti apa rencana untuk artinya kan generasi muda ini juga
di satu poin mereka bisa berkontribusi kembali dengan cara yang memang sudah dimulai sejak sekarang oleh PT FI. Jadi di samping juga memberikan beasiswa, itu ada juga program-program lainnya yang kita lakukan, yaitu misalnya untuk mendidik tenaga-tenaga kerja Papua, calon tenaga kerja untuk menjadi tenaga kerja terampil. Jadi kita ada institut yang namanya Institut Pertambangan Nemangkawi, itu anak-anak muda Papua dilatih di situ, diberikan keterampilan khusus dan siap dipekerjakan. Dan dari jumlah 3.000-an itu sekitar 2.700 sudah bekerja di Freeport. Ini per 2021 berarti angkanya ya? Total keseluruhannya, kumulatif. Dan ini akan terus kita lakukan supaya terciptanya tenaga-tenaga kerja yang terampil dari Papua. Di karyawan kita sendiri ada 40% orang Papua, lebih dari 40% orang Papua. Saya ada satu direktur juga yang asli Papua, dan ada sekitar 9 vice president yang asli Papua. Jadi Papua itu bisa untuk menjadi pemimpin. Ya, kontribusi terbaik tentu adalah kontribusi dari anak-anak sendiri begitu ya, dari generasi kita supaya mengolah apa yang Indonesia miliki kembali untuk Indonesia lagi. Kayaknya seperti itu ya Pak ya. Kira-kira seperti itu. Bersama ini apa kita bisa tarik luas sekali, nggak hanya berlaku untuk 2021 saja, tapi target 2022 juga nampaknya bisa dicapai. Kalau pandemi sendiri sebenarnya seberapa berefek sih Pak? Upaya kan sudah dilakukan. Jadi tapi tantangan kan pasti ada dong. Pada saat mulai pandemi di tahun 2020, kami langsung di tanggal 25 Maret 2020 kami isolasi Tembagapura. Jadi siapapun dari luar nggak boleh masuk ke Tembagapura. Ya? Saya pun juga nggak boleh datang ke sini. Jadi betul-betul diisolasi. Dan tadi saya sampaikan kita lipat gandakan tenaga kesehatan. Kemudian kita datangkan mesin PCR, melakukan testing dan tracing yang sangat ketat. Barak-barak itu kita konversi jadi barak isolasi. Dan ya hasilnya memang cukup banyak yang terkena COVID, namun dapat termitigasi dengan baik. Tingkat kesembuhannya itu mencapai 98%. Walaupun memang ada yang meninggal juga dan kami sangat berduka dengan yang meninggal. Tapi tingkat kesembuhannya cukup tinggi. Ada progres seperti itu. Kalau vaksinasi bagaimana Pak? Karena vaksinasi kan, tidak hanya untuk karyawan PT FI dan keluarga ya. Jadi memang untuk program vaksinasi sudah kita mulai. Angkanya kalau nggak salah sudah sampai sekitar 16.000. Dan kita targetkan itu 27.000 karyawan PT FI dan kontraktor di sini. Kalau ditambah mungkin dengan keluarga dari karyawan PT FI, itu jumlahnya mungkin akan mencapai 38.000. Dan itu kita bekerja sama-sama pemerintah Kabupaten Mimika dan juga Kadin melalui vaksinasi gotong royong, dan alokasinya semuanya sudah ada. Sekarang tinggal kita percepat prosesnya agar supaya herd immunity ini dapat tercapai. Target mungkin bulan September itu mungkin bisa akhir September itu bisa mencapai 75%. Akhir September targetkan 75%. Sebanyak mungkin. Tadi di amanat yang saya sampaikan di upacara juga saya bukan hanya berharap dan meminta, tapi saya memohon semua karyawan dan kontraktor di sini itu kalau bisa divaksinasi. Karena ketika sudah mencapai kekebalan komunal atau herd immunity tentu akan berdampak ke semuanya ya. Beberapa hari lalu ketika Nitya sampai memang terasa agak berbeda ya Pak ya. Dari cerita rekan-rekan yang biasanya ramai atau di tempat sport hall ini saja biasanya digunakan maksimal 2 tahun lalu ada lomba ramai sekali di sini. Tapi sekarang semuanya diubah menjadi virtual. Kalau Pak Tony sendiri tentu kan ingin menyerap harapan dari karyawan PT Freeport, dari komunitas yang ada di sini. Apa yang menjadi concern atau perhatian utama di tengah pandemi, kita tidak tahu kapan ini akan berakhir? Yang saya selalu sampaikan kepada karyawan dan keluarga besar di Freeport adalah kita harus tetap semangat. Semangat itu adalah memberikan kita rasa percaya diri. Rasa percaya diri itu kemudian pasti membuahkan hasil. Membuahkan hasil yang baik bagi kita sendiri maupun bagi perusahaan dan lingkungan sekitar. Dan rasa optimisme itu perlu kita tanamkan terus bahwa kita dapat melalui ini. Dan sesuai dengan temanya pemerintah, Indonesia tangguh. Freeport pun harus tangguh. Dan ini sudah terbukti di 1,5 tahun terakhir ini ketangguhan dari karyawan-karyawan kita. Bayangkan waktu kami isolasi Tembagapura ini itu sekitar 4 bulan. Mereka nggak bisa keluar. Dan nggak ada yang bisa masuk. Dan tentu saja ini memerlukan pengorbanan yang luar biasa. Disitulah letak ketangguhan dari karyawan-karyawan kita. Dan semoga kedepannya pandemi ini bisa cepat berlalu dan herd immunity bisa tercapai dan semoga lebih baik bagi semuanya.
Lebih baik bagi semuanya, lebih baik untuk kesehatan dari segi pendidikan, dari segi kontribusi PT FI terhadap Indonesia juga, bagaimana feedback bisa dikembalikan secara maksimal untuk anak-anak Indonesia, ini yang menjadi concern. Terakhir kalau begitu apa kolaborasi apa yang akan kita nantikan dalam setahun ke depan mungkin Pak, apa targetnya kolaborasi dengan pihak mana yang membuat akhirnya PT FI ini bisa mencapai tadi berdaya bersama tadi? Jadi kita tetap melaksanakan produksi kita sesuai dengan rencana dan tahun depan kita akan mencapai kondisi normal 100% dan Amin, harapannya. dengan kondisi 100% tersebut kita dapat memberikan kontribusi yang luar biasa besar bagi bangsa dan negara. Mungkin kalau sampai dengan 2041 itu jumlahnya lebih dari 40 miliar dolar atau bahkan bisa sampai 50 miliar dolar untuk Indonesia atau sekitar 700 triliun ya. Dan ini suatu jumlah yang besar dan tentu saja untuk Papua juga manfaatnya besar karena dari 51% itu pemerintah provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Mimika memiliki 10%. Dan belum lagi ada kontribusi-kontribusi lainnya. Dan tentu saja kami juga tidak akan melupakan lingkungan sekitar kami. Komitmen kita terhadap masyarakat tetap kita lanjutkan. Program kesehatan gratis, beasiswa juga yang kita akan tingkatkan terus dan tentu saja pengembangan masyarakat yang ada di wilayah kita. Komitmen kita untuk setiap tahunnya kira-kira sekitar 1 triliun rupiah untuk kegiatan masyarakat tersebut sampai dengan 2041. Dan juga lingkungan. Betul. Jadi proses-proses reklamasi, rehabilitasi, kemarin sempat lihat ke tambang Grasberg kan, di mana kita sudah menanami kembali tambang terbuka Grasberg. Kalau dilihat sekarang sudah hijau, walaupun di 4.000 meter yang tumbuh cuma rumput-rumputan dan perdu. Tanaman lokal toh? Jadi nggak ada tanaman lokal semuanya. Jadi nggak ada pohon. Jadi itulah bagian dari kita, belum termasuk apa yang kita lakukan rehabilitasi lahan di daerah tailing yang sudah tidak terpakai, ada lebih dari 1.000 hektar. Dan juga di Jayapura kita rehabilitasi hutan di sekitar Sentani untuk menjaga supaya jangan terjadi banjir lagi di bawahnya. Ya. Itu ada 3.800 hektar yang kita tanami. Tahun ini saja kita bisa menanam hampir 3 juta pohon. Wah. Dan itu adalah komitmen kita, yaitu tetap tumbuh secara ekonomi, tetap tangguh untuk bisa berproduksi terus, untuk bisa berkontribusi, namun juga kita tetap memperhatikan masyarakat di sini dan juga lingkungan yang ada. Agar bisa tumbuh dan berdaya bersama, tangguh melewati pandemi ini. Terima kasih Bapak Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, sudah bergabung bersama Nitya di tengah cuaca yang luar biasa hangat, menambah semangat di perayaan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Saya kembalikan ke Anda, Bayu. Baik, terima kasih Nitya, wawancara dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas tadi, yang baru saja PT Freeport melaksanakan juga upacara peringatan 17 Agustus 2021 di sana.